Oke, pada video yang kedua ini kita akan mengeksplorasi mengenai berbagai macam mekanisme, berbagai macam cara untuk menghapus data yang sudah pernah Anda lakukan, Anda sudah pernah store ke dalam database. Ya, dalam konsep database di aplikasi kali ini, di aplikasi website, pada umumnya kita akan mensimulasikan penghapusan data ke dalam sebuah database ya yang ada di dalam data di dalam database maksudnya seperti itu. Dari aplikasi sebelumnya ya kira-kira kita punya sama persepsi ya. Kita punya supplier, kita punya data produk, kita punya data kategori, kita punya data transaksi dan kita punya many to many dari produk dan transaction yaitu produk apa saja yang di-insert atau yang di-matchingkan ke dalam transaksi yang dibeli misalnya contoh. Konsep deleting data atau konsep menghapus data secara umumnya adalah satu, kalau Anda ingin menghapus data, berarti kan kalian harus sediakan UI atau sediakan tombol delete ya pada setiap entitasnya. Jadi nggak ada delete all itu ada, tetapi esensinya delete itu sebetulnya adalah delete satu persatu dari data yang ada. Andai kata dia ada tulisan delete all, berarti cara berpikirnya, pola berpikirnya dia akan mengquery data yang ada di dalam tabel tersebut. Konsepsinya adalah berikan tombol delete pada list of data. Artinya apa? Artinya sama dengan ini. Setiap list of data memiliki tombol delete. Setiap list of data memiliki tombol delete. Ini mirip dengan konsep edit. Ya, karena delete itu seyogianya kamu hanya mendelete, oh delete NRP ini atau delete data ini, kan hanya satu biasanya seperti itu. Kedua, gunakan metode API resource controller, ya kan, yang root resource itu ya, yang terkait dengan, sorry, ini typo ya, terkait dengan delete data, yaitu metode destroy. Nah, nanti ada metode namanya destroy. Kalau kita lihat, kita buka controller kita bersama, di sini yang di paling bawah ada namanya metode destroy. Jadi supplier controller dibuka, saya tutup ya, saya kecilkan. Saya kecilkan. Yang di sini saya tutup, ini yang tentang edit tadi, ada fungsi namanya destroy. Di dalam destroy inilah kita akan mengeksplorasi bagaimana cara mendelete. Ya, seperti itu. Lalu gunakan kembali root resource, yaitu root resource ini. Gunakan eloquent model, yaitu metode delete. Mohon maaf, ini saya ganti semua dulu saja ya. Saya nggak bingung. Ini delete, ini delete, gitu ya. Jadi fungsinya fungsi delete. Kurang lebih nanti eksekusinya kayak gini. Nah ini, supplier ini kan eloquent. Ini eloquent. Anak panah delete, metode delete. Oke, lalu jangan lupa beri konfirmasi. Ini kerangka berpikirnya. Kalau kita melihat dan membandingkan antara create versus update versus delete, nah ini kan bagian delete. Akan saya tambahi aja lah. Versus delete, ya. Berarti kita mempunyai harapan, mempunyai sebuah unek-unek di mana ini ada perbedaan signifikan. Kita lihat, kalau klik sama edit, sama-sama memiliki formulir. Ini kan memunculkan formulir. Namun kalau di delete tidak ada formulir. User menekan tombol delete, lalu ada konfirmasi, langsung benar-benar dihapus. Kalau dia konfirmasi yes, dihapus. Jika tidak, ya tidak dihapus. Nah kalau ini beda, ini ada formulirnya, dia bisa ngedit di formnya. Kalau sudah diisi datanya, di store. Kalau sudah diedit, dia juga diupdate. Jadi yang untuk delete ini lebih simple, ya, dimana dia hanya menghapus tanpa memerlukan formulir-formulir yang lain. Cukup list data tadi saja. Bagaimana cara menambahkan tombol delete? Seperti inilah kira-kira. Bagaimana caranya? Tinggal menambahkan sebuah href. Ini adalah bootstrap ya. Supaya warnanya jadi merah gini namanya btn min danger. Kalau btn default ya warnanya seperti ini. Kamu cari aja bootstrap, pasti ada warna-warna lain. Misalkan btn info, btn success, btn warning. Ini salah satunya. Oke.
ahref ini delete ya. Apakah seperti ini benar? Ya benar, UI-nya benar. Tetapi apakah dia bisa mendelete? Belum tentu karena kan tidak ada aksi apapun. Di sini tanda pagar. Kalau kamu klik ya tidak akan memberikan sebuah aksi apapun. Ya, tapi posisinya UI-nya posisinya sudah benar. Tetapi fungsi tampilannya ini belum berfungsi secara baik ya karena ya dia hanya UI saja, kayak mockup saja. Bagaimana Pak supaya destroy ini bisa berjalan? Delete ini bisa berjalan, tombol delete ini bisa berjalan. Ya kita arahkan ke controller fungsi destroy. Bagaimana Pak caranya? Kita buka PHP Artisan root list. Oh, PowerShell-nya saya buka dua. Saya buka lagi yang kemarin aja. PHP Artisan root list. Root list, enter. Kita cari yang kalau punya kita domainnya sekarang, scope lingkupnya sekarang kita bahas tentang supplier. Berarti supplier destroy, ini dilihat. Root list memerlukan comment delete, terus URL-nya suppliers atau ID supplier, nama apa namanya ini? Nama rootnya suppliers.destroy nanti supaya mengarahkan ke sini. Nah ini loh, arahnya kan ke sini. Sehingga apakah nah ini ya salah satunya kita melihat PHP artisan pada CLI sama seperti yang saya lakukan tadi. Komennya harus menggunakan delete. Komennya harus menggunakan delete. Itu satu. Yang kedua, kita mau pakai URL boleh, mau pakai nama root juga boleh, bebas. Yang penting komennya delete. The question is, apakah kamu menggunakan ini? Lalu kamu ahrefnya ini kamu gantilah jadi URL apa atau root apa. Maksudnya kayak gini ya. Misalkan ini ikhlas. Ini saya ingin ini ya, saya ingin menerka-nerka. Apakah kamu ahrefnya saya berikan seperti ini akan berhasil? Tadi kan saya ngikutin ya, pakai root ya. Saya pakai root suppliers dot destroy karena dia pakai rootnya berparameter harus ada parameternya. Ini kan tadi namanya d, berarti saya ikutin d dot id. Nah, pertanyaannya, apakah seperti ini bisa masuk destroy? Dengan komposisinya destroy tadi itu adalah dia butuh metode delete suppliers namanya ini kan persis sama ya suppliers nggak typo ya ini ya. Kenapa ini butuh? Karena dia butuh satu parameter. Nah, apakah ini berhasil? Enggak. Kenapa? Karena kalau kamu pakai ahref gini saja, metodenya secara default dia bukan delete, tetapi dia menggunakan metode get. Nah, ini bisa dikhawatirkan nyasar. Kalau metode get dengan model URL seperti ini, kalau kita lihat tadi, itu sama dengan fungsi show ini. Lihat ya, fungsi show sama fungsi destroy itu punya kemiripan URL. Lihat ini, kepemilikan URL. Cuman beda apa? Beda metode. Yang satu get, yang satu delete. Yang satu show, yang satu destroy. Nah, kalau kalian memaksa seperti ini, ya nanti bisa ada peluang masuk show. Nanti masuk controller show. Malah jadi munculkan data, bukan mendelete data, kan kayak gitu kan ya. Oleh karena itu, ini tidak bisa kita lakukan. Oke, bagaimana Pak kita melakukan? Nah, ini seperti ini tidak bisa kita lakukan. Coba tebak, apakah ini berjalan? Jawabannya tidak. Ya, karena kurang ID-nya juga salah satunya, dan ini komennya juga nggak cocok. Bagaimana Pak caranya supaya bisa? Kita gunakan form method push. Nah, di sini jadi ngakalin ya. Ahref ini kita ganti semua, ya kan, menjadi form-form. Lalu method post action ini. Jadi pakai seakan-akan tombolnya itu dibungkus sama form. Ini tombolnya tadi kan ini, input class button danger kan mirip kan? Input class. Nah, tapi bukan pakai E ya, tapi pakai input karena form harus ada input. Type-nya submit, value delete supaya tombolnya berubah jadi delete ya kita kasih value delete. Nah, supaya pengganti komennya jadi delete kan harus method post
lalu dikasih metode tulisannya DELETE, ya kan? Lalu kita gunakan CRF token. Jangan lupa ya, kalau metode push harus pakai CRF token. Actionnya diarahkan ke destroy, jangan lupa pakai parameter. Karena di Laravel tadi, kalau kita PHP artisan root list, kita tentunya mengerti bahwa dia adalah mempunyai routing berparameter. Nah, oleh karena itu, nanti hasilnya seperti ini. From method post, actionnya ke sini, supplier 1. Kan mirip kan kayak tadi. Cuman di sini ada metodenya post, nanti ini ada hidden tokennya ini, ada metode delete. Jadi nanti metodenya akan di override menjadi delete. Nah, kalau kalian lakukan, kalau kalian klik, nah akan masuk ke destroy. Nyobanya gimana, Pak? Di dalam destroy jangan langsung di delete ya. Kalian buka pakai DD. DD ini adalah fungsi magic dari Laravel yang kalian bisa membuat atau bisa memunculkan teks apapun beserta tipe datanya. Jadi kalau kalian mau cetak supplier dari sini juga boleh. Jadi nanti kalau kamu tulisan DD, petik masuk destroy, koma supplier, berarti nanti hasilnya seperti ini. Pada saat diklik, nanti akan muncul kayak gini. Ada string masuk destroy. Masuk destroy, berarti kan sudah masuk kan, bener? Lalu kamu cetak, suppliernya ini isinya apa saja. Kamu bisa kelihatan di sini. Oh, suppliernya isinya apa saja. Kalau kamu buka klik ini, itu akan muncul datanya. Apakah kamu tadi destroy PT Arga Boga Indonesia 1 ini diklik bener nggak yang diisi itu? Kalau benar, nggak ada missing, kamu coba-coba delete yang lain. Kalau benar, berarti fungsimu sudah betul. Bagaimana Pak mendelete data ke dalam database-nya? Kamu pakai fungsi supplier anak panah delete. Lalu jangan lupa berikan konfirmasi bahwa berhasil dihapus. Nah, kalau diketahui ada list supplier 11 seperti ini, kalau kamu klik delete seperti ini, maka dia akan ada tulisan data supplier berhasil terhapus, datanya akan muncul hanya 9 data saja. Ini tadi kan 6, 7, 8, 9, 10-nya nggak ada memang, 11. Lalu kalau 11 tadi dihapus, berarti tinggal 8, 9. Ini aja, ada konfirmasinya. Horornya apa? Kalau kamu klik delete ya langsung hilang. Horor nggak? Bukan horor ya istilahnya. Apakah itu berbahaya? Berbahaya. Kenapa? Andai kata ini kalau salah klik, kamu ngeklik edit ternyata ngeklik tombol delete. Loh, sekadung hilang. Berbahaya ini, agak krusial. Tombol delete itu dan actionnya sangat krusial dan sangat cepat. Kalau kamu salah klik, kalau kamu salah tekan, itu kan bisa berbahaya. Datanya akan hilang. Oleh karena itu, kita gunakan pop-up konfirmasi pada JavaScript. Kalau kalian googling JavaScript confirmation, itu akan memiliki fungsi seperti ini. Ini fungsi JavaScript ya, ini sintaks JavaScript ya. Confirm kurung press a button. Nah, kita gunakan tulisan confirm ini. Ini kan JavaScript. Kita gunakan JavaScript yang diletakkan di sini. Pada saat on click, ya pada saat tombol tadi diklik, munculkan konfirmasi. Apakah mau dihapus? Dikasih if. If, apakah konfirmasi mau dihapus? Jika iya, maka dia otomatis lanjut. Jika tidak, ini kan jika tidak return false. Artinya return false itu tidak dijalankan. Fungsi yang ini tidak dijalankan. Ini adalah satu sintaks yang mudahnya. Di dalam onClick, ingat ya, di dalam onClick pasti sintaksnya adalah sintaks JavaScript. Bukan sintaks PHP, bukan sintaks HTML. Kuncinya ini tuh. OnClick adalah event handler yang mana penguasaannya satu-satunya yang menguasai di situ adalah JavaScript. Jadi googlinglah, cara carinya adalah bagaimana cara membuat confirmation in JavaScript kalau mau pakai bahasa Indonesia. Kalau Anda mau pakai bahasa Inggris ya confirmation alert in JavaScript. Seperti itu. Nah ini hasilnya nanti seperti ini. Kalau Anda mau delete, diklik apakah dihapus? Oke. Ya udah, nanti akan dihapus. Anda silakan coba. Ya kan, silakan Anda coba. Nah, ada materi tambahan yang mengenai soft deleting. Soft delete ini apa? Sama seperti kita kalau di Windows, kita menghapus data, delete gitu ya. Kan tidak langsung delete permanen, tetapi masuk dalam recycle bin. Nah, soft delete ini mengatasi dan memadai hal itu. Memadai apalagi salah satu contohnya misalkan produk itu sudah berada di transaksi tertentu. Kamu mau delete supaya nggak
menghapus transaksinya, ya pakailah soft delete. Paling gampang kayak gitu. Ya. Bagaimana Pak cara membuat soft delete? Nah, ini di sini. Soft delete adalah mekanisme Laravel yang digunakan untuk menghapus sementara secara visual pada website. Manfaatnya seperti recycle bin yang seperti tadi cerita dan menghindari error foreign key apabila memang menghapus data pada transaksi. Bagaimana Pak cara membuat soft delete? Paling gampang adalah kalian buat migration di mana skema table misalkan kalian mau soft delete apa? Mau soft delete dari tabel supplier. Jadi skema table suppliers function blueprint ini kan sama dengan migration kemarin. Lalu kalian tulis tabel soft deletes atau kamu mau manual juga bisa, yaitu supplier kamu tambahi di sini aja deleted at. Di sini kasih timestamp. Boleh, Pak? Monggo. Ini kamu mempunyai sebuah fungsi untuk siap soft delete. Kalau kamu mau pakai migration, caranya kayak gini. $table soft delete. Ya PHP artisan migration. Ya kan? Lalu kamu buat tos ininya bukan skema create tapi skema table. Ini nama tabelmu. Ya, misalkan tadi dapat habis saya supplier, ya ini ganti supplier. Di sini hapusin semua, diganti tulisan table soft deleted. Lalu jangan lupa PHP artisan migrate. Lalu yang kedua untuk supplier, ya ini ceritanya untuk supplier, ya use soft delete pada model PHP. Jadi kalian buka model PHP Anda, supplier. Nah, soft delete-nya di sini belum ada kan? Use Illuminate database Eloquent soft deleted. Nah, lalu di sini nih paling atas tulis use soft delete. Selesai. Berarti modelnya ini sudah memiliki mekanisme delete. Apa yang terjadi? Dengan kamu menggunakan use soft delete, maka metode delete yang tadi di sini tidak benar-benar menghapus data. Jadi kalau supplier delete, kalau kita sudah menggunakan soft delete, fungsi SQL-nya bukan delete from supplier where ID sama dengan ini, bukan. Tetapi dia akan mengupdate update supplier set deleted at. Ya, jadi diubahnya seperti ini. Update supplier set deleted at sama dengan tanggalnya. Kamu ngeklik delete where ID sama dengan ID-nya supplier. Nah, jadi tombol fungsi ini berubah menjadi sintaks SQL seperti ini. Kurang lebih demikian. Nah, itu. Bila ingin melihat, misalkan sudah ya, kalau sudah selesai delete ya sudah selesai. Hapus. Ya, kita coba. Semoga. Ya kan? Kita coba yang tidak ada. Udah makmur 1, 2, 3. Ini saya supplier, kita lihat. Kalau kita lihat delete, saya klik delete, apakah dihapus? Yes, data berhasil dihapus. Nah, ini kenapa Pak muncul? Nah, kita lihat dari sisi tabel database-nya. Oke. Nah, di sini ya, deleted at-nya muncul ini. UD Makmur 123 2027. Lah ini, barusan saya delete. Pak, ini kenapa? Ini karena GMT-nya saya pakai GMT saja, nggak pakai GMT plus 7. Kita kan Indonesia GMT plus 7. Saya mengerjakan jam 23.09. Berarti 7 jam. Kan Indonesia waktunya 7 jam, jam 11 malam. Ini kan jam 4 sore, waktu GMT Inggris. Nah, ini kan sudah berhasil soft delete. Tetapi kenapa Pak di UI-nya ini tetap ada? Karena kita eh, pada saat supply index ini, jadi kita coba lihat supplier controller ya. Kita lihat supplier controller, kita menggunakan metode query builder yang ini. Query builder ini kita tidak bisa menggunakan soft delete karena dia kan tidak pakai eloquent. Coba ya kita ganti dengan menggunakan supplier all. Kita menggunakan eloquent. Kita menggunakan eloquent. Ya, kita jalankan. Oke, query buildernya tidak ada. Oh, kita ganti aja query builder ya. Query builder biar sama. Kita jalankan. Nah, lihat di sini.
angka 12-nya sudah hilang. Jadi, kalau Anda ingin menggunakan soft delete, pastikan semua query-nya, saya ulangi, pastikan semua query-nya gunakan Eloquent. Ya, saya ulangi. Jadi kalau Anda pakai query builder, di sini tetap ada muncul. Tetapi kalau kalian pakai Eloquent, supplier all ini kan Eloquent, dia akan hilang. Inilah kehandalan Eloquent. Soft delete memang hanya diakuisisi, hanya bisa dimengerti oleh Eloquent. Memang seperti itu. Ya, memang ini faktanya seperti itu. Memang teorinya seperti itu. Jadi ya kita ikutin saja. Kita mengalir saja, kita ikutin saja. Jadi Anda ingin membuat soft delete, pastikan apapun query-nya, gunakan model Eloquent. Supaya mekanisme ini bisa otomatis. Nah, ini buat apa, Pak? Andai kata kamu buat menu di mana aku kepingin tahu data-data apa saja yang telah dihapus. Kamu bisa nulis namanya $flight anak panah traced. Jika dia true, berarti dia tampilkan, oh ada data ini yang dihapus. Ada data ini yang dihapus. Kalau ingin menampilkan uh, the only trace method is will be retrieve only soft delete model. Ya, dia akan melihat data yang sudah di soft delete, ya kan? Yang hanya yang sudah di delete secara soft. Ini juga sama. With trace. Jangan query list with trace. Jadi coba ya, saya minta with trace state, berarti ini semuanya. Berarti angka 12 tadi mestinya muncul. Saya coba ya. With trace rate. Ini kan? Get. With trace rate ya. Semoga benar. Refresh. Nah, angka 12 yang muncul kan? Jadi kalau with trace rate itu berarti yang di delete juga dimunculkan. Ini ya, yang di delete juga dimunculkan. Silakan kalian coba. Oke. Kalau kalian all, harapannya all itu berarti yang memang visible aja yang belum di delete gitu loh. Ya, oke. Merestore kembali kalian juga bisa merestore. Jadi caranya anak panah restore. Ya. Kalau nanti kalian bisa membuat mekanisme supaya data yang sudah di archive, yang sudah dihapus sebelumnya bisa muncul kembali. Caranya anak panah restore. Kalau mau di empty bisa. Jadi data-data yang sudah di delete mau benar-benar di permanen delete, caranya gunakan force delete. Nah, isu yang terjadi adalah kondisinya seperti ini. Apabila Anda ingin mendelete sebuah supplier yang berrelasi pada produk, yang sudah kadung berrelasi sama produk, biasanya akan muncul seperti ini. Error ini terjadi karena apa? Ini. Ini salah satu contohnya. Produk kismis itu disuplai oleh nomor 4. Nomor 4, PT Niaga Nusa Berkah. Kalau kita delete ini, apa ya cara delete-nya ya? Saya lupa pakai ID SQL. Oke, delete select rule ya. Nah, ini error, lihat ini. Error seperti ini. Kenapa? Karena database itu ngomong, "Hei, Pak Bro, kamu tuh punya anak. Datamu nomor 4 PT Niaga Nusa Berkah ini punya anak pada foreign key constraint di tabel produk. Ini loh kelihatan nama database produk. Nah, di sini ada nomor 4 ini. Ada 1, ada 2, ada 3. Kamu nggak bisa delete, Mbak. Coba kita delete yang belum pernah ada isinya di sini. UD Makmur 1, 2, 3. Ini saya delete total ya. Apakah bisa? Bisa. Karena dia nggak punya anak yang dipasang dengan dirinya dia. Dia tidak menjadi data tadi itu tidak menjadi hal yang menggantung. Istilahnya kan kayak gitu. Oleh karena itu, ini pasti terjadi pada level aplikasi. Bagaimana Pak caranya? Solusinya ada 3 level. Ya, soft delete tadi bisa, tetapi soft delete tersebut tidak bisa menengahi masalah apabila
childnya itu masih aktif. Jadi kalau kamu soft delete ya dia akan tertulis di delete gitu aja. Cuman kan childnya aktif. Ya solusinya gimana? Ya mendeteksi handling yang pertama. Yang kedua melakukan penghapusan data child terlebih dahulu, baru kemudian menghapus data tersebut. Yang ketiga mengubah data. Jadi misalkan kalau ini yang pertama kamu ngomong, ya aplikasimu bisa otomatis cerdas dan ngomong, hei kamu punya hati-hati, datamu nggak bisa dihapus. Ya memberikan peringatan karena database-mu apa namanya punya di childmu itu masih punya sinkronisasi data. Tapi jangan bentuk seperti ini ya. Jadi kalau kalian pakai aplikasi error aplikasinya kan aslinya kan seperti ini. Jangan pakai ini karena ini kan adalah error aplikasi versi developer. Kalau kalian nanti bener-bener bikin project Laravel untuk project beneran digunakan untuk pengguna, jangan sampai membuat error ini tuh muncul. Ya, karena kenapa? Error ini muncul, ini bisa ketahuan foreign key-nya, bisa ketahuan tabelnya, bisa ketahuan nama database-mu, ini bahaya untuk security datamu. Jadi, handling ini perlu dilakukan tanpa menyebut nama database, tanpa menyebut nama tabel, dan lain-lainnya. Tanpa menyebut nama foreign key. Jadi, kalian mendeteksinya harus disamarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya apa caranya? Yaitu menghapus data child-nya terlebih dahulu, kemudian baru menghapus data tersebut. Yang ketiga, data child-nya tersebut nggak dihapus, karena bahaya kan kalau kita hapus, apa tahu kita perlu, dia diubah. Misalkan tadi datanya ini, mana tadi? Datanya yang roti kismis tadi kan nomor 4. Ya dia defaultkan aja. Oh kalau nomor 4 bakal dihapus, nomor 4 ini ganti nomor 1. Misalkan. Nah ini caranya masing-masing. Mendeteksi handling. Caranya kita gunakan try catch. Makanya tadi kan contohnya saya tadi kan ada try catch. Try catch. Tulisannya try seperti ini. Catch-nya pakai backslash PDO exception $E. Harus pakai ini ya. Nggak bisa pakai exception biasa. Harus pakai PDO exception. Jadi tadi kan supplier delete seperti ini. Ya kan. Kalau catch berarti akan masuk message. Data gagal dihapus. Pastikan data child sudah hilang atau tidak berhubungan. Return redirect. Mirip kan supplier index with error. Nah, saya buat sebuah key baru namanya error dengan message-nya ini tadi. Sehingga di bagian index kita buat jika ada error, maka kayak buat alert tapi versinya danger. Kalau ini tipenya sukses ini danger supaya warnanya merah. Sessionnya error, errornya ini dimunculin message-nya, dimunculin di sini. Nah, hasilnya kayak gini. Apakah mau dihapus? Diklik, misalkan ada error. Nanti akan muncul di sini. Data gagal dihapus. Pastikan child sudah dilarang. Nah, ini. Warnanya merah. Kalau yang tadi berhasil kan warnanya hijau. Melakukan penghapusan data child terlebih dahulu. Caranya gimana? Mirip seperti tadi. Catch-nya, ya selain message tadi, kita hapus message-nya diganti dengan handle all remove child. Ini adalah sebuah fungsi. Fungsinya kita buat private supaya dipanggil destroy saja. Lalu supplier products ini artinya apa? Ya kan handle atau menghapus. Oh maaf, ini kurang satu. Suppliers product di sini ditambahi sebuah anak panah delete. Nah, ini saya ganti saja gambarnya. Ya. Jadi kalian mau menghapus berarti caranya as products delete. Bisa seperti ini, bisa. Kalian bisa cari-cari nanti literaturnya bagaimana menghapus ini terkait itu. Jadi kalian bisa pakai fungsi seperti ini. Nah, ini saya ganti. Nah, kalian pakai fungsi delete seperti ini. Habis delete selesai with error, nggak apa-apa. Nanti warnanya merah, data dihapus beserta data yang berinteraksi di dalamnya dengan produk namanya ini tadi. Atau langkah ketiga yang alternative action adalah menghandle child dengan defaultnya. Nah, handle child with default itu fungsinya kayak gini. Ambil produknya, alternatifnya ditentukan berdasarkan di mana ID-nya yang bukan SID yang dihapus, tapi diambil yang awal. Jadi di random berdasarkan yang awal. Ini sembarang ya, ini algoritmanya ini sembarang bergantung dari desain sama analisis Anda sebelumnya. Lalu kalian ganti semua produk yang suppliernya ini
saya ganti alternatifnya, lalu yang S-nya sendiri dipilih. Seperti itu. Kalian bisa coba ini. Coba lakukan implementasi data dari setiap tabel di atas. Tentunya kalian harus mencoba mengeksplorasi. Andai kata kalian ada pertanyaan atau apapun, silakan kalian tanyakan pada sesi kelas atau pada sesi grup grup sosial media ataupun grup yang dibentuk oleh para tutor, para dosen-dosen yang Anda kenal, yang Anda pelajari. Terima kasih.